Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri sejarah raksasa media sosial, Facebook. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana Facebook lahir di kamar asrama Harvard. Nah, sekarang kita akan loncat ke tahun 2005. Ke tahun yang penuh gebrakan dan perubahan besar bagi platform ini. Siap? Yuk, kita mulai. Tahun-tahun 2005 adalah titik balik yang sangat penting. Hal pertama yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ingat nama Facebook? Nah, di tahun ini, kata The resmi dihilangkan. Mark Zuckerberg dan timnya membeli domain facebook.com seharga $200.000. Angka yang fantastis saat itu, tapi terbukti menjadi investasi terbaik yang pernah mereka buat. Nama yang lebih singkat, lebih mudah diingat, dan lebih komersial. Inilah kelahiran Facebook yang kita kenal sekarang. Tapi bukan cuma ganti nama. Tahun 2005 juga menjadi tahun lahirnya salah satu fitur paling ikonik, dan, jujur saja, kadang bikin deg-degan, fitur tagging foto. Ya, inilah pertama kalinya kita bisa menandai teman-teman kita di dalam sebuah foto. Coba bayangkan, sebelumnya, kalau kita upload foto liburan bareng, kita harus nulis nama teman-teman kita di caption. Ribet kan? Dengan fitur tagging, semua jadi otomatis. Cukup klik wajah temanmu, ketik namanya, dan voila. Notifikasi akan langsung terkirim ke mereka. Fitur ini benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan foto. Foto bukan lagi sekadar gambar diam, tapi menjadi sebuah kanvas sosial tempat kita terhubung dan bernostalgia. Ini adalah langkah jenius untuk meningkatkan interaksi dan membuat pengguna betah berlama-lama di platform. Perkembangan lainnya yang tidak kalah penting adalah ekspansi pengguna. Kalau tadinya Facebook eksklusif untuk mahasiswa di Amerika, di tahun 2005 mereka mulai membuka gerbangnya lebih lebar. Pertama, untuk para siswa SMA, lalu perlahan merambah ke universitas-universitas di luar Amerika Serikat. Seperti di Inggris, Meksiko, dan Australia. Ini adalah strategi cerdas untuk menaklukkan dunia, satu sekolah pada satu waktu. Mereka sadar bahwa potensi pasar mereka jauh lebih besar dari sekadar mahasiswa Amerika. Hasilnya, di akhir tahun 2005, jumlah pengguna Facebook meroket hingga mencapai sekitar 6 juta orang. Angka yang luar biasa untuk sebuah platform yang baru berumur kurang dari 2 tahun. Sekarang, mari kita melompat ke tahun 2006. Jika tahun 2005 adalah tahun fondasi dan ekspansi, maka tahun 2006 adalah tahun revolusi. Di tahun inilah Facebook mengambil langkah paling berani dan paling kontroversial dalam sejarah awalnya, membuka pendaftaran untuk umum. Siapa saja yang berumur di atas 13 tahun dan punya alamat email yang valid, sekarang bisa bergabung. Tidak ada lagi batasan sekolah atau universitas, dari seorang remaja di Jakarta hingga seorang nenek di London. Semua orang kini punya kesempatan yang sama untuk terhubung. Keputusan ini mengubah Facebook dari sebuah jaringan sosial kampus menjadi sebuah fenomena global. Dunia seakan menjadi lebih kecil. Bersamaan dengan dibukanya pendaftaran untuk umum, Facebook meluncurkan fitur yang sampai hari ini menjadi jantung dari pengalaman kita di media sosial, Newsfeed. Sebelum ada Newsfeed, kita harus repot-repot mengunjungi profil teman kita satu persatu untuk melihat apa yang baru dari mereka. Bisa bayangkan betapa melelahkannya? Nah, Newsfeed mengubah segalanya. Fitur ini secara otomatis mengumpulkan semua pembaruan dari teman-teman kita, status baru, foto baru, pertemanan baru, dan menampilkannya dalam satu halaman utama yang terus bergulir. Semua informasi ada di ujung jari kita. Awalnya, fitur ini menuai protes keras loh. Banyak pengguna merasa privasi mereka dilanggar karena aktivitas mereka disiarkan ke semua teman. Tapi Zuckerberg tetap pada pendiriannya. Ia yakin bahwa ini adalah masa depan interaksi online, dan terbukti. Ia benar, Newsfeed menjadi standar emas bagi semua platform media sosial yang datang setelahnya. Tahun-tahun 2006 juga menjadi penanda penting lainnya. Facebook mulai melirik dunia periklanan. Mereka sadar bahwa dengan jutaan pengguna yang menghabiskan waktu berjam-jam di platform mereka, Facebook adalah tambang emas bagi para pengiklan. Inilah awal mula Facebook menjelma menjadi salah satu platform iklan online terbesar di dunia. Mereka mulai bereksperimen dengan berbagai format iklan, memanfaatkan data pengguna untuk menayangkan iklan yang relevan. Meskipun awalnya sederhana, langkah ini membuka jalan bagi model bisnis yang akan mendanai pertumbuhan Facebook hingga menjadi perusahaan triliunan dolar seperti sekarang.
Kalau sekarang kamu sering lihat iklan di feed kamu, ingatlah, semuanya berawal di tahun 2006. Dari sekadar jaringan pertemanan kampus, Facebook di tahun 2005, dan tahun 2006 bertransformasi menjadi sebuah kekuatan global. Penghapusan fitur tagging foto, ekspansi keluar Amerika, pembukaan untuk umum, peluncuran newsfeed, hingga langkah pertama ke dunia iklan. Semuanya adalah kepingan puzzle yang membentuk Facebook yang kita gunakan hari ini. Perjalanan mereka menunjukkan betapa pentingnya inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, itu dia kisah seru dari tahun-tahun awal Facebook. Semoga cerita ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua tentang bagaimana sebuah ide sederhana bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah dunia. Apa kenangan pertama kalian saat menggunakan Facebook? Fitur apa yang paling kalian suka dari masa-masa itu? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Seru kayaknya kalau kita bisa bernostalgia bareng. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif dan tetap terhubung.